Kendal yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Berbicara masalah cinta, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mudah-mudahan saya mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Mencintai orang soleh tidak harus dengan lisan yang fasih, tapi harus dengan hati yang bersih. Maka saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di lapangan ini, yang mungkin duduk apa adanya, bahkan mungkin tanpa tikar. Yang tanpa tikar saya doakan hidupnya berkah. Pulang pengajian insya Allah little body siliti gatel kelebon wedi. Tetapi kenapa duduk ala kadarnya apa adanya kelihatan ceria? Karena adanya cinta di dalam hatinya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada orang-orang yang soleh. Saya yakin al arwah junudum mujannadah, orang baik itu akan ngumpul dengan orang baik. Maka di lapangan ini acaranya baik, tempatnya baik. Yang mau datang insya Allah dikategorikan sebagai orang baik. Kalau ada orang yang dianggap dirinya buruk, insya Allah OTW baik. Apa itu OTW? Ojo takon baik. Toh kemudian kita bisa melihat orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk, sementara orang buruk pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Sementara kenapa orang dikatakan buruk? Karena keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Tapi yang perlu kita paham adalah orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek pasti punya masa depan. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hati kita mencintai orang baik, itu bertanda bahwa kita ingin menjadi baik. Persoalannya adalah banyak orang baik yang egois, baik untuk dirinya tetapi tidak mau membaikkan untuk orang lain. Orang baik kadang-kadang egois, tapi orang jelek kadang-kadang malah optimis. Saya kasih contoh, saya duduk bersama mbak-mbak Purel di klub malam Yogyakarta, menunggu pengajian teman-teman yang lain datang. Saya duduk dengan mbak-mbak yang berbaju seksi, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Duduk di hadapan saya sambil tertunduk karena saya lihat pahanya. Cangkemmu, menundukkan pandangan goblok gitu. Makanya saya tutup mata saya dengan kacamata hitam, supaya kalau ngelirik yang mulus tidak kelihatan. Ada rombongan berangkat pengajian, para kiai dan santrinya. Mbak-mbak LC Purel di hadapan saya mengatakan apa? Gus, doakan saya ya, supaya bisa seperti mereka. Malam ini waktu saya habiskan untuk kemaksiatan, sementara mereka waktunya baik untuk pengajian. Doakan saya seperti mereka, kiai. Mendengar kalimat ini saya optimis. Ternyata seburuk-buruknya orang masih mau untuk melakukan kebaikan. Tapi satu ketika saya jalan bersama rombongan ustadz pulang pengajian, saya diantar pulang melewati klub malam. Begitu melihat mbak-mbak yang bajunya seksi dengan banyak tato yang ada di tubuhnya, ada salah satu ustadz yang bilang, dasar ahli maksiat, malam-malam waktunya dihabiskan untuk kemaksiatan. Coba Anda lihat, ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sementara orang baik melihat orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Karakter kiai itu adalah alladzina yang dzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang.
tidak boleh memandang dengan kacamata kebencian. Kenapa? Karena bahkan ahli maksiat pun masih boleh untuk masuk surga selama dia mau bertaubat. Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Saya kemarin baru pengajian dari Batam. Di situ ada lokalisasi namanya lokalisasi Penundan. Apa? Aku mampir, Cok, gitu loh. Nggak bahaya, tahur. Yang bahaya itu kamu jomblo tapi nulis status WA malam Jumat, malam sunnah Rasul. Jomblo kok statusnya malam sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok nganggo sabun. Goblok. Tapi lebih goblok lagi panitia pengajian dari tadi nggak ada suguhannya. Aku haus. Aku tengok kok ora ono suguhane ya. Diwange, Gus. Diwange, Gus. Ternyata di Kalirejo kalau minta minum harus ngomong dulu. Oh, ini pasangan suami istri. Di lokalisasi itu hanya sekitar jarak 500 meter lah. Itu mbak-mbak germonya itu hadir. Mbak-mbak PSK-nya juga hadir, tapi nggak kelihatan oh mereka pakai jilbab. Mereka bilang panitia, Gus, di sini banyak para PSK penggemarnya Gus Miftah. Wow. Saya bilang, Mbak, mau nggak kalau saya kasih mukena? Saya itu punya torekot. Torekot saya itu apa? Bagi-bagi mukena untuk para PSK dan Purel. Aduh yuk kene lho. Tak santet meteng lho. Lah wong kiai ini ganteng, tutupi kopi kok ya ungu. Ungu kan warna janda. Emangnya aku penggemar janda? Oh. Ngopi Gus Salam. Saya harus ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Tiga lantai. Malam jemuah, bro. Malam jemuah, aku 10 dina ora ketemu bojoku, ya Allah. Apa? Jomblo? Nyimak? Kamu jomblo? Santai saja, sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai, jomblo itu free hatin.